Ibu semua, bagaimana proses peningkatan COVID di Provinsi NTT. Keadaan tanggal 7 Januari positif COVID di Provinsi NTT adalah 2.472. Data keadaan COVID tanggal 24 Maret 2021 adalah 12.189. Ini berarti bahwa terjadi sebuah lonjakan positif COVID yang sangat signifikan di Provinsi NTT. Itu salah satu pertimbangan yang menyebabkan melatar belakangi ditetapkannya Provinsi NTT sebagai salah satu wilayah provinsi yang menerapkan PPKM berbasis mikro. Dalam pelaksanaannya oleh pemerintah telah menetapkan beberapa zonasi wilayah yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan penanganannya. Yang pertama ditetapkan ada zona hijau. Zona hijau ini dalam penanganannya adalah diminta kepada semua struktur pemerintahan dan stakeholder masyarakat yang ada pada wilayah zona hijau untuk terus melakukan pemantauan, pengendalian secara rutin dan terus-menerus. Pemantauan ini dilaksanakan dalam bentuk mengecek semua warga yang masuk di wilayah itu dan dilakukan pemeriksaan. Sehingga manakala terindikasi positif COVID atau reaktif, maka itu bisa diambil langkah-langkah untuk penanganannya. Apakah itu penanganan secara isolasi mandiri atau isolasi secara terpusat. Ini kami mohon dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah, RW dan RT, tolong memiliki kemampuan kepekaan, responsibilitas untuk bisa mencermati pergerakan orang yang keluar dan masuk pada wilayah tersebut. Dan kita doakan agar itu tetap pada posisi zona hijau. Walaupun itu zona hijau, tapi kami mohon dengan rendah hati, penerapan protokol kesehatan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Selalu pakai masker, dimanapun pergi, apapun kegiatannya, selalu disiplin memakai masker. Selain itu juga selalu mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. Selain itu juga harus selalu menjaga jarak dalam interaksi sosial. Kami juga berharap jangan terlalu banyak berkumpul di komunitas masyarakat. Itu hal-hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang perlu dilakukan walaupun itu kategorinya zona hijau. Yang berikut zona kuning. Zona kuning itu indikatornya adalah ada 1 sampai 5 orang yang terkonfirmasi positif pada wilayah itu 7 hari terakhir ini. Dan oleh karena itu ada skenario penanganan yang ditetapkan dalam Permendagri maupun surat edaran Bapak Gubernur. Skenarionya adalah pelacakan kontak erat. Artinya orang yang terkonfirmasi positif itu harus jujur mengatakan bahwa dalam proses 1 minggu terakhir itu, 7 hari terakhir, sudah melakukan kontak erat dengan siapa. Itu harus jujur mengatakan sehingga itu akan menjadi bagian referensi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap yang sudah melakukan kontak erat dengan pasien COVID tersebut. Setelah itu juga skenario penanganan melakukan pengawasan ketat terhadap yang terkonfirmasi positif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pengawasan oleh aparat petugas medis dalam perkembangannya. Ini terus dilakukannya. Selanjutnya ada zona orange. Zona orange itu indikatornya adalah terdapat 6 sampai 10 orang yang terkonfirmasi positif. Dan untuk zona orange, skenario penanganannya adalah
lakukan pelacakan kontak erat seperti di zona kuning tadi. Zona kuning tadi ini dilakukan pelacakan, dan ini juga butuh keterbukaan, kejujuran dari pasien yang terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah pernah melakukan kontak erat dengan siapa-siapa. Itu tolong disampaikan sehingga itu bisa diinventarisir untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu yang terkonfirmasi positif dimohon dengan rendah hati untuk melakukan isolasi mandiri. Dilakukan isolasi mandiri dan mendapat pemantauan dari tenaga-tenaga medis yang ada pada wilayah tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan juga terhadap mereka-mereka yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID tersebut. Selanjutnya zona merah. Zona merah itu indikatornya adalah lebih dari 10 orang, 10 rumah yang kasus terkonfirmasi positif dalam satu wilayah, RT atau desa kelurahan. Skenario penanganannya adalah pelacakan terhadap yang pernah kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Ini perlu dilaksanakan. Karena 10 orang kalau sudah terjadi positif, maka itu pernah dilakukan kontak erat dengan sejumlah orang. Dan ini kalau tidak dilakukan pelacakan, pemeriksaan, dan adanya keterbukaan dari pasien yang terkonfirmasi, itu akan menyebabkan perkembangan yang sangat cepat pada wilayah yang bersangkutan. Setelah itu, yang terkonfirmasi positif dimohon dengan rendah hati untuk Bapak dan Ibu melakukan isolasi, baik itu isolasi mandiri maupun isolasi yang terpusat, untuk mendapat pengawasan yang ketat. Dalam proses isolasi mandiri, maka itu tentunya dukungan dari warga setempat, dukungan dari keluarga perlu diperhatikan baik-baik, dan dalam perawatannya masing-masing itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam berinteraksi antar orang-orang anggota rumah itu apapun juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, dan diharapkan orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah dia memiliki ruang tersendiri, tidak bergabung dengan keluarga yang ada dalam rumah tangga tersebut. Yang berikut, membatasi keluar masuk warga masyarakat dalam wilayah tersebut. Itu perlu dilakukan. Yang berikut, meniadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita berharap banyak, kita menghimbau agar kalau sudah di atas 10 orang yang terkonfirmasi positif dalam satu wilayah, maka dimohon untuk membatasi diri, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa hal penting yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri maupun yang diatur dalam surat edaran Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak dan Ibu, RW, RT, Kepala Desa, Linmas, Babinsa, Pol PP, PKK, Posyandu, Dasa Wisma, pimpinan umat beragama yang ada pada wilayah tersebut, tokoh-tokoh masyarakat, penyuluh, tenaga kesehatan, Karang Taruna, dihimbau, diminta dengan segala kerendahan hati untuk bergotong royong, bersama-sama untuk bekerja, dan sama-sama bekerja bersama posko yang ada dibangun di desa agar dapat mendorong percepatan penanganan COVID di wilayah masing-masing. Salah satu esensi, salah satu tujuan ditetapkannya kebijakan PPKM berbasis mikro adalah mendorong keterlibatan dari semua pihak untuk bekerja bersama-sama dengan posko yang dibentuk di tingkat desa, RW dan RT, di tingkat kecamatan, untuk sama-sama bergandengan tangan untuk bisa mengatasinya. Kami memohon dengan rendah hati agar kondisi ini bisa dilaksanakan di masing-masing wilayah. Dalam proses penanganan kebijakan PPKM berbasis mikro, ada hal-hal tata kelola pelaksanaan yang diatur, yaitu
dimohon dengan rendah hati untuk masing-masing desa membentuk posko di tingkat desa, kelurahan, dan bahkan sampai di tingkat RW dan RT, di tingkat kecamatan. Jika ada Bapak Ibu yang sudah membentuk, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Tinggal menggalang kebersamaan dengan berbagai komponen stakeholder yang tadi kami sampaikan untuk mengatasinya. Tapi jika ada yang belum, baik itu ada pada zona hijau, kuning, orange, apalagi merah, itu dimohon dengan rendah hati untuk membentuk posko pada masing-masing struktur pemerintahan, struktur pelayanan publik yang ada. Ini penting, dan fungsi daripada posko tersebut adalah untuk melakukan tindakan pencegahan, untuk melakukan tindakan penanganan, untuk melakukan tindakan pembinaan. Pembinaan ini yang dimaksud adalah melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi publik. Itu tentang bagaimana proses pencegahan. Kita dorong untuk posko ini terus menyuarakan, menghimbau, mendorong, dan bahkan pada waktu yang sangat tertentu bisa diambil tindakan-tindakan tertentu agar masyarakat tertib dalam menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan air mengalir dengan sabun, menjaga jarak, jangan duduk berkumpul. Ini dilakukan. Aspek lain yang juga perlu dilaksanakan adalah aspek tata kelola. Aspek tata kelola yang dimaksud adalah kita melaksanakan pembentukan terhadap posko di tingkat desa, kelurahan, RW, RT. Posko ini akan dilaksanakan dan tentunya akan melibatkan berbagai stakeholder seperti yang telah kami sampaikan tadi. Ada Babin Kantipmas, ada dari pihak TNI, Posyandu, dan Karang Taruna. Semua kita bergotong royong. Semua kita bersatu padu untuk bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Apa yang mau kita lakukan di dalam posko? Yang perlu kita lakukan di dalam posko adalah mendorong untuk kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan itu dilaksanakan dengan cara apa? Kegiatan pencegahan itu dilaksanakan dengan cara kita terus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi publik kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita agar tertib dan disiplin menerapkan dan selalu menggunakan masker dimanapun pergi, selalu mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, selalu menjaga jarak dalam komunikasi dan interaksi sosial, dan tidak ada dalam kerumunan banyak orang. Itu protokol kesehatan yang selalu didengungkan, disampaikan oleh posko dengan melibatkan stakeholder terkait itu. Ini sekali lagi kami mohon dengan rendah hati agar Bapak dan Ibu yang ada di posko bisa melaksanakan itu dengan baik. Selain itu juga dilakukan tindakan penanganan. Tindakan penanganan ini maksudnya adalah oleh posko selalu melakukan komunikasi dengan nakes, tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya. Untuk kalau itu isolasi mandiri, maka dilakukan pemantauan secara berkala. Kalau itu ada di isolasi secara terpusat, maka itu terus dipantau bagaimana perkembangan kondisinya. Dan pembinaan-pembinaan dilaksanakan manakala sudah terjadi satu hal yang sangat luar biasa. Masyarakat tidak lagi mentaati penerapan protokol kesehatan, maka oleh posko di tingkat RW, RT, desa, kelurahan, dan kecamatan bisa mengambil langkah-langkah pembinaan sehingga oleh masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Itu tata kelola posko yang perlu dilaksanakan. Yang juga terpenting adalah dalam konteks pencegahan selalu memantau pergerakan orang yang masuk keluar. Ini perlu dilaksanakan. Kami memahami bahwa sekarang kita dalam minggu-minggu, bulan-bulan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Ini di dalam surat instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bapak Gubernur sudah diarahkan agar dalam proses-proses kegiatan keagamaan itu dilaksanakan pembatasan-pembatasan minimal paling tidak ada 50%
yang hadir dalam tempat-tempat ibadah. Ini mohon dengan rendah hati, dengan tetap menghormati, menghargai akan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi kita juga tidak bisa meniadakan penerapan protokol kesehatan dengan menghadirkan 50% umat pada masing-masing kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini penting untuk kita laksanakan. Bapak, Ibu, dan warga masyarakat NTT yang kami hormati dan kami banggakan, dalam pelaksanaan di Provinsi NTT oleh Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan daerah-daerah kabupaten kota yang akan melaksanakan kegiatan pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro. Di dalam surat gubernur telah ditetapkan ada 17 kabupaten kota yang menjadi wilayah penerapan PPKM berbasis mikro. Yaitu yang pertama, Kota Kupang. Kota Kupang menjadi salah satu wilayah. Yang kedua, Kabupaten Kupang. Yang ketiga, Kabupaten Lembata. Yang keempat, Kabupaten Flores Timur. Yang kelima, Kabupaten TTS. Yang keenam, Kabupaten TTU. Yang ketujuh, Kabupaten Belu. Yang kedelapan, Kabupaten Malaka. Yang berikut Kabupaten Alor. Yang berikut Kabupaten Rotendau. Yang berikut Kabupaten Saburai Jua. Yang berikut Kabupaten Ngada. Yang berikut Kabupaten Ngagakeo. Yang berikut Kabupaten Manggarai. Yang berikut Kabupaten Manggarai Barat, yang berikut Kabupaten Sumba Timur, dan yang terakhir Kabupaten Sumba Barat Daya. 17 kabupaten ini telah ditetapkan sebagai kabupaten yang akan melaksanakan PPKM berbasis mikro. Dengan rendah hati kami mohon kepada Bapak Wali Kota Kupang dan Bapak Ibu Bupati agar berkenan menjabarkan, menindaklanjuti surat edaran, surat instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran dari Bapak Gubernur untuk pelaksanaannya di masing-masing wilayah. Sekali lagi dengan rendah hati kami mohon sudah kiranya ini sudah bisa ada program-program kebijakan-kebijakan operasional di tingkat di masing-masing kabupaten dan kota untuk bisa melaksanakannya. Sedangkan ada 5 kabupaten yang bukan merupakan wilayah PPKM berbasis mikro, yaitu yang pertama Kabupaten Ende, yang kedua Kabupaten Sika, yang ketiga Kabupaten Manggarai Timur, yang keempat Kabupaten Sumba Barat, dan yang kelima Kabupaten Sumba Tengah. Walaupun itu bukan merupakan wilayah penerapan PPKM berbasis mikro, namun dalam kehidupan keseharian adalah merupakan suatu kewajiban kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selalu memakai masker dalam interaksi masing-masing orang, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, selalu menjaga jarak, jangan berkumpul dulu supaya virus ini cepat berlalu dalam kehidupan kita di Provinsi NTT. Sekali lagi diminta dengan segala kerendahan hati agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi kewajiban kita di era pandemi COVID-19 ini. Dalam surat edaran Bapak Gubernur telah ditegaskan bagaimana cara kita melakukan PPKM berbasis mikro. Yang pertama, di tempat kita bekerja yang tadi di 17 kabupaten, di tempat kita bekerja, kantor menerapkan work from home sebanyak 50%. Dan ini di Pemprov NTT masih berlaku sampai hari ini. Yang masuk kantor 50% secara shift-shiftan. Yang kedua, kegiatan belajar bersifat daring atau online. Yang ketiga, pengaturan sektor esensial, sektor penting, yaitu
di restoran dihimbau, diminta dalam edaran adalah beli makan di warung, tetapi pulang makan di rumah. Ini penting karena salah satu sarana pengembangan COVID yang efektif adalah makan, duduk-duduk makan sama-sama di berbagai tempat makan. Ini kita perlu menghindarinya. Yang kedua, pengaturan jam-jam operasional untuk tempat-tempat pelayanan publik, toko, kios dan lain-lain, mall itu sampai dengan jam 9 malam. Tempat-tempat ibadah tadi sudah kami sampaikan, di dalam edaran gubernur juga sudah ditetapkan bahwa hanya menampung 50% dari kapasitas maksimal. Ini tolong dipedomani. Selain itu fasilitas umum itu juga menampung 50% kapasitas maksimal. Kegiatan-kegiatan sosial budaya ini malah diatur lebih rendah lagi. Hanya bisa diikuti, ditampung 25% dari kapasitas maksimal. Ini menjadi penting untuk kita mau laksanakan dalam rangka menekan penyebaran virus corona. Selanjutnya, pengaturan pembatasan meliputi desa, di seluruh desa dan kelurahan. Pencegahannya adalah penerapan protokol kesehatan, melakukan vaksin. Bapak dan Ibu semua, warga masyarakat yang kami hormati dan kami banggakan. Untuk penanganan COVID, pencegahannya, penurunan persentase penularannya, ada dua hal penting yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Jangan ada petugas baru kita pakai masker. Tapi dengan kita pakai masker, kita melindungi diri. Kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita melindungi bangsa. Kita melindungi kehidupan orang-orang yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Itu penting untuk kita laksanakan. Penerapan protokol kesehatan. Yang berikut adalah kita harus siap dan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Tidak banyak berita-berita hoax yang berkembang. Tapi saya minta tolong, kami menghimbau bahwa berita-berita yang berkembang itu adalah tidak benar. Berita-berita yang berkembang itu adalah tidak benar. Saya, Abah Maulaka, Kepala Dinas.Kominfo Provinsi NTT, sebagai Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Perubahan Perilaku, sudah mengikuti vaksin. Yang tahap pertama dan tahap kedua. Dan semua pegawai yang ada di Dinas.Kominfo sudah mengikuti vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Namun sampai dengan hari ini, kami tidak merasa adanya efek seperti yang diberitakan di media-media sosial atau di media-media tertentu. Jadi, kami menghimbau agar seluruh warga masyarakat menyiapkan diri untuk mengikuti vaksin. Kalau pendaftarannya secara online belum bisa, karena satu dan lain hal, maka pada saat waktu pelaksanaan vaksin, tinggal membawa KTP untuk diberikan kepada petugas yang mendaftar, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini kami minta dengan rendah hati untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Saya kira ini beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan penerapan PPKM berbasis mikro di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ingat, hanya dengan kebersamaan, semangat kegotong royongan, kita mampu untuk mengatasi perkembangan COVID di Provinsi NTT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita bergotong royong untuk menangani perkembangan COVID sambil kita berdoa agar COVID ini bisa tertekan dan bahkan berlalu dalam kehidupan kita di Provinsi NTT, agar kita bisa mendorong pembangunan di Provinsi NTT untuk NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
nunuran, nona